Age Revolution Golden Age Refining Serum dengan ekstrak pomegranate, hyaluronic acid, bebas alkohol, meremajakan kulit dan meregenerasi sel, mencegah kerutan. Halo Tribuners, selamat siang. Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Kamis 11 November 2021. Siang ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Bersama saya Meisa Desirait, inilah live update selengkapnya. Longsor kembali terjadi di Jalan Poros Trans Sulawesi penghubung Kota Palopo dan Kabupaten Toraja Utara pada Rabu 10 November sekitar pukul 14.35 waktu Indonesia Tengah. Tepatnya di kilometer 14, Kelurahan Batang, Kecamatan Wara Barat, Kota Palopo. Detik-detik longsor sempat rekam kamera warga. Kejadian itu membuat warga di lokasi panik. Bahkan akibat longsor satu unit musola tertimbun material tanah. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan Arwin Ahmad, wartawan Tribun Timur yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Arwin. Halo rekan Arwin. Halo rekan Mei dan Tribuners ya. Iya, dapat Anda jelaskan bagaimana kronologis terjadinya peristiwa tanah longsor tersebut? Ya, terima kasih Tribuners, selamat siang. Jadi tadi yang merupakan penghubung antara Kota Palopo dan Kabupaten Toraja Utara, tepatnya di kilometer 14 Kelurahan Batang, Kecamatan Wara Barat, Kota Palopo. Di longsor ini merupakan kali beberapa hari terakhir, dan peristiwa longsor ini terjadi pada Rabu kemarin, dan peristiwa itu sempat terekam kamera warga. Sebagian warga panik dan berlarian keluar rumah, dan dalam kejadian di kilometer 14 ini ada satu unit musola yang habis tertimbun material tanah. Gitu kan. Iya, lalu Arwin, apakah menurut pantauan Anda, apakah ada korban jiwa atas peristiwa longsor tersebut? Ya, dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa ataupun korban luka, namun dalam peristiwa longsor ini ada tadi satu musola tertimbun, dan juga di Balai Besar Penanganan Jalan Nasional wilayah Sulsel. Karena ini memang jalan Trans Sulawesi, jadi ditangani oleh Balai Jalan. Jadi beberapa hari terakhir petugas sudah standby di lokasi, karena memang beberapa hari ini, dalam satu pekan ini terjadi longsor di puluhan titik berangsur-angsur ya, sehingga siang ini masih ada titik longsor di sepanjang jalur Poros Palopo Toraja itu. Sementara dari BPBD Kota Palopo juga melakukan siaga 24 jam yang dilakukan itu bakaran tersebut rawan yang rumahnya, kemudian bau warga dan pengendara yang lain diwaspada, hati-hati gitu rekannya. Ya, terima kasih Arwin Ahmad atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Serikat Buruh Seprovinsi Banten menggelar aksi unjuk rasa untuk yang ketiga kalinya. Aksi unjuk rasa ini dilakukan di depan kawasan pusat pemerintahan Provinsi Banten pada Rabu 10 November. Para buruh menuntut 4 hal terkait kenaikan UMP dan UMK pada 2022 mendatang. Detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Banten, Ahmad Tajudin, yang kini sudah bergabung bersama kami.
Halo rekan Ahmad. Halo rekan Mei. Ya, silakan dengan informasi Anda dapat dijelaskan bagaimana aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh sejumlah serikat seprovinsi Banten tersebut. Baik rekan Mei. Perlu diketahui bahwa Serikat Buruh Seprovinsi Banten kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan kawasan pemerintahan pusat pemerintahan Provinsi Banten pada Rabu kemarin, Mei. Di mana aksi unjuk rasa ini dilakukan sudah 3 kali. Aksi unjuk rasa ini masih berkaitan dengan aksi unjuk rasa sebelumnya, di mana mereka masih menuntut tentang beberapa hal, diantaranya yakni untuk pertama ingin menaikkan upah minimum provinsi sebesar 8,95%, kemudian juga UMK sebesar 13,5%, dan selain itu juga meminta agar kepada Gubernur Banten memberlakukan UMSK pada tahun 2022 serta dengan mencabut UU Omnibus Law pada tahun 2022 mendatang. Di mana dalam aksi unjuk rasa ini juga nampak hadir Kepala Disnaker Trans Provinsi Banten dan juga Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi Banten, Mei. Ya, kemudian bagaimana tanggapan Kadis Disnaker? Apakah UMK dan UMP akan dinaikkan atau bagaimana? Baik, menurut tanggapan dari Kepala Disnaker Provinsi Banten sendiri, Al-Hamidi mengatakan bahwa pihaknya memastikan UMK ataupun UMP di Provinsi Banten pada tahun 2022 mendatang provinsi akan menaikkan besaran UMP dan juga UMK untuk di wilayah Provinsi Banten. Namun untuk besarannya sendiri, Hamidi mengatakan bahwa pihaknya belum mengetahui berapa besaran yang akan dinaikkan tersebut, sehingga pihaknya masih menunggu informasi yang akan ditetapkan oleh Gubernur pada tanggal 21 mendatang. Ya. Iya, terkait unjuk rasa ini yang sudah dilakukan 3 kali, apa yang akan dilakukan oleh Pemprov Banten selanjutnya? Baik, untuk tanggapan dari Pemprov Banten sendiri bahwa dikarenakan untuk menetapkan UMP dan juga UMK itu tidak bisa menetapkan begitu saja, di mana harus melalui beberapa proses terlebih dahulu, salah satunya dengan rapat pleno yang diselenggarakan oleh Dewan Pengupah, di mana Dewan Pengupah ini terdiri dari perguruan tinggi, serikat pekerja, pihak Apindo, dan juga pihak pemerintah. Di mana pada pelaksanaannya ini rencananya untuk UMP sendiri akan ditetapkan pada tanggal 21 November 2021 dan kemudian akan ditetapkan oleh Gubernur Banten. Di mana dari aksi yang dilakukan oleh para buruh ini yang sudah ketiga kali ini, Pemprov Banten telah merespon hal itu dan sebentar lagi pihaknya akan menetapkan UMP dan UMK itu pada tanggal 21 November 2021 ini, Mei. Ya, Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Banten. Berikut tayangannya untuk Anda. Nah, 3-4 tuntutan itulah yang disampaikan oleh teman-teman serikat pekerja buruh hari ini melalui audiensi. Nah, itu akan kami sampaikan kepada Gubernur. Nah, sesungguhnya kita ini baru mau proses untuk penetapan upah minimum provinsi sendiri. Selambat-lambatnya ditetapkan pada tanggal 21 November ini. Ini kan baru tanggal 10. Berarti ada waktu 10 hari lagi kerja. Maka UMP itu akan ditetapkan. Nah, tadi terkait masukan keinginan dari buruh, itu semua akan kita akomodir, kita sampaikan kepada Gubernur. Nah, dari sisi aturan, dari sisi kebijakan, semua akan diakomodir menjadi akumulasi nanti rekomendasi kepada Gubernur seperti itu. Bahkan 2020 ke 2021 UMP nggak naik, Pak ya? Nah, untuk ke 2022 kira-kira naik nggak, Pak? Ya, kalau naik, tahun 2020 naik 1,5%. Upah minimum kabupaten kota itu. Nah, tahun ini dipastikan naik. Ya, dipastikan naik. Tapi berapa persennya kita tidak tahu ya. Sehingga kita masih tetap, artinya ada perhitungan yang sudah ditetapkan berdasarkan PP 36 tahun 2021. Kita lihat itu nanti. Pak, ini kan
Kita beralih ke informasi selanjutnya. Penyidik Kejaksaan Negeri Tanjab Timur kembali menjemput 2 saksi kasus dugaan korupsi dana hibah Pilkada KPU Tanjab Tim pada Rabu 10 November. 2 orang petugas KPU Tanjab Timur yang dibawa masuk ke dalam mobil yaitu sekretaris dan bendahara KPU Tanjab Timur. Untuk mengetahui lebih detailnya sudah bergabung bersama kami rekan jurnalis Tribun Jambi Abdullah Usman yang akan menyampaikan laporan untuk Anda. Halo Abdullah. Halo rekan Abdullah. Halo rekan Abdullah. Halo, ya halo. Ya, Abdullah bisa dijelaskan singkat kronologis sebelum penetapan tersangka oleh Kejaksaan Negeri. Baik, rekan Mei, dapat saya sampaikan terlebih dahulu pada sebelum penetapan tersangka ini pada hari Senin, tanggal 8 November 2021 lalu, tim Kejaksaan Negeri Kabupaten Tanjung Jabung Timur terlebih dahulu menjemput paksa 2 petinggi KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yaitu sekretaris dan bendahara sebagai saksi. Karena sebelumnya setelah beberapa kali pemanggilan mangkir, setelah dipanggil pada hari Senin, kemudian kedua tersangka ini dilakukan pemeriksaan lebih kurang selama 10 jam di kantor Kejaksaan Negeri Kejari Tanjab Tim. Setelah itu, kedua saksi yang telah ditetapkan sebagai tersangka ini dipulangkan. Kemudian pada hari Rabu, tanggal 10 November 2021, tim Kejari Tanjab Tim kembali menjemput kedua tersangka yang saat itu berada di kantor KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Sekitar pukul 13.15, tim Kejari mendatangi KPU dan langsung membawa kedua petinggi tersebut, yakni sekretaris dan bendahara KPU, dan langsung membawanya ke menuju mobil dengan tangan terborgol ke kantor Kejari Tanjab Tim. Demikian Mbak Tria, apa Mbak Mei? Ya, kemudian menurut pantauan Anda, apakah ada tersangka baru yang ditetapkan? Oh, baik Mbak Mei. Setelah tadi malam sekitar pukul 21.15, tim Kejari melakukan rilis ke awak media terkait penetapan tersangka. Ada 4 tersangka yang ditetapkan oleh Kejari Tanjab Tim, ya ini inisial N sebagai ketua KPU, kemudian S sekretaris, H sebagai bendahara, dan satu lagi M pejabat KPU. Setelah 4 tersangka ditetapkan Kejari Tanjab Tim tersebut, hanya 2 yang berhasil diamankan saat ini, sementara 2-nya lagi setelah dijemput di kota Jambi tidak dijumpai di rumahnya. Dalam artian tersangka yang 2 ini tidak berada di rumah. Hingga saat ini belum diketahui di mana keberadaannya. Pada rilis tadi malam bersama Kejari, Tribun coba menanyakan apakah akan ada kemungkinan tersangka baru terkait kasus dugaan korupsi dana hibah Pilkada tahun 2020 ini. Pihak Kejari mengatakan kemungkinan besar akan ada tersangka baru. Pasalnya hingga saat ini Kejari Tanjab Tim masih melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi yang masih belum kelar. Begitu Mbak Mei. Ya, nah terkait kondisi terkini pasca penetapan tersangka, apakah ada kabar terbaru dari kedua tersangka yang masih belum diamankan tersebut? Baik, rekan Mei, dapat saya laporkan hingga pukul 12.00 tadi, Tribun Jambi terus memantau pergerakan dan perkembangan yang ada di kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Tanjung Jabung Timur maupun kantor KPU. Kondisi aktivitas kantor masih lengang, sementara terkait perkembangan kasus dugaan korupsi ini hingga siang ini belum ada perkembangan terbaru. Hanya saja pada pukul 8.00 tadi, Tribun Jambi sempat mendapatkan informasi kabar bahwa salah satu tersangka, 2 dari 1 tersangka telah menyerahkan diri ke Kejari Tanjab Tim. Namun Tribun Jambi mengkonfirmasi ke Kasih Intel Kejari bahwa isu itu tidak benar. Hingga saat ini pihaknya belum menerima atau belum ada mengetahui terkait 2 tersangka yang belum diamankan tersebut. Begitu, Mei. Baik, Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun keterangan dari Kejari Tanjung Jabung Timur. Berikut tayangannya untuk Anda.
Kemudian tanggal 8 November, lebih kurang 2 hari yang lalu, kami tetapkan 3 tersangka dengan inisial S sebagai sekretaris, H sebagai bendahara, dan M sebagai pejabat PPSTM Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Sedikit kami jelaskan kegiatan kita beberapa hari ini, yaitu keempat tersangka tadi kami sangkakan melanggar primer pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Junto 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 yang telah diubah. Ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang tersebut. Kemudian diuntukkan lagi pasal 55 ayat 1 ke 1. Ya. Subsidiarnya pasal 3 yaitu pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 diubah nomor 20 Tahun 2001. Yungto lagi pasal 55 ayat 1 ke 1E KUHP. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Pemerintah Kabupaten Mesuji bersama pelaku UMKM menggelar Bazar Kuliner 2021 dalam rangka Hari Ulang Tahun Mesuji ke-13 pada Rabu 10 November. Tercatat sebanyak 35 stand yang turut berpartisipasi, baik pelaku UMKM, organisasi perangkat daerah atau OPD, dan sponsorship. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan Rangga Yusuf, jurnalis Tribun Lampung yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo Yusuf. Halo rekan Rangga Yusuf. Halo rekan Mei. Ya, silakan dengan informasi Anda, ada berapa pelaku usaha kuliner yang ikut serta dalam Bazar Kuliner Pemkab Mesuji tersebut? Dan apa saja yang dijual di bazar tersebut? Baik rekan Mei dan Tribuners, bisa saya sampaikan ya. Jadi peserta pelaku UMKM yang mengikuti Bazar Kuliner di Pemkab Mesuji ini berjumlah 35 orang. Lalu 18 lainnya itu diikuti oleh organisasi perangkat daerah dan sponsorship, begitu rekan Mei. Lalu untuk makanan yang jual ini berbagai macam makanan ya rekan Mei, itu terdiri dari makanan berat, makanan ringan, dan aneka kue, begitu rekan Mei. Ya, kemudian menurut pantauan Anda, apa yang menjadi daya tarik sehingga dalam setengah hari bisa ludes terjual? Baik rekan Mei, bisa saya sampaikan juga, ini cukup menarik ya rekan Mei. Jadi acara ini diselenggarakan pada hari Rabu kemarin, tepatnya di tanggal 9 sampai dengan 10 November 2021. Jadi berlangsung selama 2 hari. Nah, cukup menariknya, ini di hari pertama pelaku usaha di bidang kuliner ini memang dibanjiri pembeli. Ini yang menjadi daya tarik memang berdasarkan informasi yang saya dapat dari tim penyelenggara, itu memang persiapan yang dilakukan melalui promosi di media sosial. Jadi dari yang terlibat di sini bukan hanya penyelenggara saja dalam melakukan promosi, yaitu Pemkab Mesuji, tetapi para pelaku UMKM sendiri. Jadi terlihat kegotong royongan, mereka ini menyelenggarakan acara kegiatan bazar kuliner di halaman parkir Pemkab Mesuji. Ditambah dari Pemkab Mesuji juga sangat mendukung ya rekan Mei, di mana pemerintah daerah khususnya Bapak Bupati dan Bapak Sekda itu memerintahkan langsung camat-camat yang ada di Kabupaten Mesuji kepada kepala desa, seluruh kepala desa untuk ikut meramaikan kegiatan bazar di Pemkab Mesuji. Sehingga ini bisa dinilai bazar kuliner yang diselenggarakan di halaman parkir Pemkab Mesuji menjadi ramai begitu. Ya, kemudian berapa omset yang diraup para pedagang yang mengikuti Bazar Kuliner Pemkab Mesuji tersebut? Baik, rekan Mei, bisa saya sampaikan juga untuk data yang dihimpun ini masih dalam proses pendataan ya, karena yang bisa dihitung ini di hari pertama, itu pun masih
30 pelaku UMKM yang didata. Karena kan untuk total semua itu 35 pelaku UMKM ditambah 18 dari OPD dan sponsorship. Jadi di hari pertama itu perputaran uang di kegiatan Bazar Kuliner ini mencapai 56 juta sekian. Jadi diperkirakan menurut Kepala Bidang dari UMKM Dinas Koperindak Kabupaten Mesuji, acara kegiatan yang berlangsung 2 hari ini perputaran uang atau omset penjualan dari para pedagang ini bisa mencapai ratusan juta rupiah. Ya, kemudian apakah bazar kuliner ini nantinya akan menjadi program rutin Pemkab Mesuji atau seperti apa? Baik, rekan Mei juga bisa saya sampaikan juga, jadi acara bazar kuliner ini juga dihadir langsung oleh Bapak Bupati Mesuji Sapri TH. Jadi di dalam sambutannya beliau sangat antusias sekali, bahkan beliau berkomitmen untuk menjadikan kegiatan ini menjadi kegiatan rutin, di mana akan diselenggarakan selama 3 bulan sekali. Cuman ini masih dalam perencanaan ya, mungkin ada perubahan lebih lanjut begitu. Baik, Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun sambutan dari Bupati Mesuji. Berikut tayangannya untuk Anda. Bazar kuliner, nampaknya antusias masyarakat beserta pegawai-pegawai di Pemda ini sangat antusias untuk menghadiri dan mungkin membeli oleh-oleh yang akan disajikan nanti. Bapak Ibu sekalian, mari kita bersama-sama bersinergi membangun Kabupaten Mesuji ini agar dapat menjadi salah satu penopang dan penggerak roda perekonomian di Kabupaten Mesuji ini. Pasar kuliner UMKM ini pada hari ini dilaksanakan untuk menyambut hari ulang tahun Kabupaten Mesuji ini yang ke-13. Beberapa rangkaian nanti akan kita laksanakan. Silakan nanti lihat rondonnya. Harapan kami kita tetap mematuhi protokol kesehatan, sebab karena di Kabupaten Mesuji ini masih dalam level 3. Mungkin 1 hari 2 hari ini kita akan naik menjadi level 2. Untuk itu agar yang belum bervaksin nanti. Sekitar 400 ulama dari seluruh Aceh mengikuti kegiatan yang dikemas dalam acara Silaturahmi Akbar Ulama se-Aceh pada Rabu dan Kamis 10 hingga 11 November. Mereka berkumpul untuk membahas berbagai isu terkini yang terjadi di Aceh. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Rambi News, Mas Rizal bin Zairi, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Mas Rizal.
Tribuners, wartawan kami sedang mengalami kendala, maka kami akan kembali seusai jeda sejenak, tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Nah, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya biasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Nah, si anak ini Anda masih menyaksikan live update bersama saya Meisada. Sekitar 400 ulama dari seluruh Aceh mengikuti kegiatan yang dikemas dalam acara Silaturahmi Akbar Ulama se-Aceh pada Rabu dan Kamis 10 hingga 11 November. Mereka berkumpul untuk membahas berbagai isu terkini yang terjadi di Aceh. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Serambi News, Mas Rizal bin Zairi, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Mas Rizal. Halo Mas Rizal. Rekan Mai, ya. Tersambung, Ya. rekan Mai. Ya, silakan dengan informasi Anda, apa yang melatar belakangi lahirnya acara silaturahmi ini? Baik, terima kasih rekan Mai. Semua pemirsa, saat ini saya sedang berada di lokasi tempat dilaksanakannya acara silaturahmi akbar ulama se-Aceh di gedung Haja Yusriyah di Aceh Besar, Kabupaten Aceh Besar maksud kami. Acara ini berlangsung dilatar belakangi oleh rasa prihatinnya ulama Aceh terhadap kondisi dinamika perpolitikan di Aceh, di mana seperti diketahui saat ini Aceh memang sedang menjadi sorotan banyak pihak. Di satu sisi ada sejumlah penyidik KPK yang sedang menangani berbagai kasus di Aceh. Di sisi lain juga masalah pendidikan, kesehatan, sosial juga masih mendapat rapor merah. Untuk mencari jalan keluar terkait persoalan ini, sejumlah ulama bersepakat duduk bersama untuk mencari solusi konkret apa yang sedang terjadi di Aceh, rekan Mai. Ya, kemudian dari informasi yang Anda dapatkan, apa yang ingin dicapai dari pertemuan ini, Mas Rizal? Ya, rekan Mai, dapat kami informasikan juga, memang saat ini sejumlah ulama sedang melakukan break ataupun istirahat sejenak, istirahat zuhur. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan penyampaian kesimpulan daripada hasil pertemuan hari ini. Memang sekilas kami dapat informasi, para ulama ingin mendudukkan, ingin menyamakan persepsi terkait solusi atas berbagai persoalan yang sedang terjadi di Aceh. Mungkin dari kesamaan persepsi ini kemudian nanti akan mengeluarkan satu rekomendasi yang mungkin akan diberikan kepada pemangku kepentingan di Aceh. Rekan Mai.
Ya, kemudian apakah ada keinginan ulama Aceh untuk mendirikan partai atau bagaimana, Mas Rizal? Ya, dari rangkaian acara tadi memang sempat mengemuka adanya beberapa ulama yang menginginkan pendirian partai baru, partai lokal baru di Aceh. Namun penyelenggara acara ataupun inisiator acara membantah dengan tegas bahwasanya tidak ada rencana pendirian partai baru dalam silaturahmi ini. Memang silaturahmi ini hanya difokuskan untuk mencari solusi terhadap berbagai persoalan yang terjadi di Aceh. Rekan Mai. Baik, Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan inisiator silaturahmi ulama se-Aceh. Berikut tayangannya untuk Anda. Maka ulama ini juga harus melahirkan sebuah pemikiran. Ini ada bermasalah, bukan bermasalah. Jangan salahkan politik. Kalau umat Islam itu ada masalah di dalam kehidupannya, yang dipertanyakan yang paling pertama dua. Gimana dengan dunia dakwahnya dan bagaimana dengan pendidikan? Karena fungsi pendidikan untuk memperbaiki persoalan yang dihadapi dan yang akan dihadapi. Posisi dakwah juga begitu, dia memperbaiki kehidupan yang sedang dihadapi dan yang akan dihadapi. Kalau ini ada masalah, terlihat dari sana ini ada persoalan Muslim yang tidak mampu memfungsikan syariat di dalam menjadi solusi dalam kehidupan dunianya dan akhiratnya. Ini menjadi masalah. Mungkin yang terlihat ini kan kadang-kadang nggak bisa diterjemahkan, dijelaskan secara cepat dan menyeluruh dalam waktu yang singkat. Nah, semakin kita fokus melihat di luar masa lalu, mungkin semakin kita akan mendapatkan solusi yang lebih baik. Maka duduk bersama ini kita selalu bicarakan di mana masalahnya. Artinya ulama ini bukan, jangan lebay, ini ulama sudah bangkit, sudah menjamin ini akan baik, bukan. Kita ditugaskan berusaha memperbaiki. Sekurang-kurangnya, kalau itu kesalahan-kesalahan itu dosa pelakunya, jangan sampai menjadi dosa bersama karena kita lupa mengingatkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Kapal feri dari Kabupaten Lingga, tujuan Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, gagal berangkat akibat cuaca buruk. Kapal ini mulanya dijadwalkan berangkat dari Pelabuhan Jagoh, Kecamatan Singkep Barat, pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Namun terkendala karena terjadi hujan lebat disertai angin kencang. Untuk informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan Febri Yuanda, jurnalis Tribun Batam yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo Febri. Halo rekan Febri. Ya, halo Mei, selamat siang. Iya, selamat siang. Dapat Anda informasikan bagaimana kronologi sehingga kapal feri ini batal berangkat atau memutar arah balik? Baik, terima kasih rekan Mei. Perlu saya sampaikan terlebih dahulu ya, bahwa Rabu tadi memang cuaca di Kabupaten Lingga, khususnya Provinsi Kepri itu mengalami cuaca yang buruk ya. Sehingga dari pagi sekira pukul 7 itu hujan dengan curah tinggi itu melanda sebagian wilayah Kabupaten Lingga. Tidak hanya hujan yang lebat, namun juga disertai angin kencang sehingga akibat potensi tersebut juga mengakibatkan gelombang laut di area perairan Kabupaten Lingga itu tinggi. Sehingga untuk kapal Batam ini, kapal Lingga mau menuju tujuan Batam ini mengalami gagal berangkat ya, yang semulanya harusnya direncanakan pada pukul 8, namun akhirnya berangkat ya, namun putar arah balik ya, tidak sampai 1 jam sudah putar arah balik. Bahkan itu sampai 2 kali ya, mencoba berangkat lagi pada pukul 1 siangnya untuk menghindari gelombang tinggi. Kapal ini memutari pulau ya, melewati selat, namun dikarenakan memang gelombang yang cukup tinggi sehingga kapal ini tetap saja gagal berangkat dan terpaksa harus menurunkan penumpang sekira hampir pukul 3 sore itu. Ya, kemudian apa tanggapan para penumpang ketika melihat cuaca buruk dan kapal yang gagal berangkat? Baik, Mei, untuk tanggapan para penumpang ya itu memang tidak ada kekecewaan ya, namun sebelumnya memang para penumpang juga pagi sudah melihat bahwa pada pukul 8 itu hujan lebat disertai angin kencang sehingga berpotensi gelombang tinggi itu sudah bisa dilihat oleh penumpang.
Sehingga untuk kapal MV Putra Maju 08 ini mencoba berangkat ya hampir sudah setengah jam, namun dikarenakan gelombang itu tidak bisa tempuh dan akhirnya memutuskan untuk pulang dan memberhentikan penumpang di pelabuhan seberang. Namun ada juga kapal ini berniat untuk berangkat lagi pada pukul 1, namun ada setengah dari penumpang tersebut pulang duluan ya, karena memang tidak mau berisiko tinggi untuk melanjutkan perjalanan dikarenakan cuaca yang buruk. Begitu. Iya. Apakah saat itu MV Putra Maju 8 ini merupakan satu-satunya kapal yang berlayar keluar Lingga atau seperti apa, Febri? Baik, dari pantauan saya memang saat itu tidak hanya kapal mau menuju Kota Batam ya, juga ada kapal Tanjung mau menuju Kota Tanjung Pinang. Jadi sebelum kapal MV Putra Maju 08 ini berangkat, kapal dari Kota Tanjung Pinang itu juga sudah berangkat duluan ya. Namun alhamdulillah itu sampai dengan selamat. Demikian juga pada sore harinya itu dalam kepulangan ya, ada kapal kepulangan dari Kota Batam menuju Lingga juga sampai, meski saat itu kapal kepulangan dari Kota Batam menggunakan Ocean Dragon 5 telat bersandar ya di Pelabuhan Jago. Akhirnya memang saat itu dari pantauan saya kapal yang kepulangan dari Kota Batam itu sedikit terlambat karena memang mengitari pulau untuk menghindari gelombang tinggi. Biasanya di hari biasanya sekira pukul 13.15 maksud saya 15.20 sekian itu kapal dari Kota Batam sudah berlabuh ya, bersandar di Pelabuhan Lingga, namun hingga semalam hanya sampai pukul 4 ya baru berlabuh kapal dari Kota Batam. Demikian. Baik Febri, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Baik. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Kabupaten Mempawah kembali digegerkan dengan sebuah kasus dugaan pembunuhan yang terjadi di Desa Sungai Bakau Besar Laut, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah pada Rabu 10 November. Jody, 42 tahun, ditemukan telah meninggal dunia di kamar tidurnya dan kuat diduga karena kasus pembunuhan. Detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Pontianak, Ramadan, yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Ramadan. Halo Ramadan. Ya. Ya, silakan dengan informasi Anda bisa dijelaskan di mana lokasi kejadian tersebut dan kapan terjadinya peristiwa tersebut. Iya, Tribuners semuanya bahwasanya kita beritahukan di Kabupaten Mempawah pada momentum peringatan Hari Pahlawan yaitu 10 November 2021, Kabupaten Mempawah digegerkan dengan dugaan kasus pembunuhan yang terjadi di Desa Sungai Bakau Besar Laut, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah, di mana itu sendiri terjadi di rumah korban itu sendiri, yaitu di kamar tempat tidurnya. Seperti itu. Ya, kemudian bisa dijelaskan bagaimana kronologis dari kejadian tersebut, Ramadan? Ya, untuk kronologis dari kejadian tersebut memang masih belum bisa dipastikan seperti apa, namun hal itu terungkap dari keterangan istri korban yaitu Nila, yang mana pada sekitar pagi itu dirinya mengantarkan anaknya pergi ke sekolah dan suaminya masih berada di kamar tidurnya. Sepulang dari mengantarkan anaknya sekolah sekitar pukul 8.30, Nila tidak langsung melihat suaminya di kamar. Namun dia sempat ke dapur untuk melakukan aktivitas di dapur. Namun saat itu juga dia mulai curiga kenapa suaminya tidak ada keluar dari kamar. Seketika itu juga istri dari si korban ini langsung melihat ataupun masuk kamar untuk melihat suaminya apakah masih tertidur ataupun seperti apa. Namun saat sudah masuk di kamar, betapa soknya dia melihat suaminya yang sudah bersimbah darah di bagian kepala, dan saat coba dibangunkan ternyata suaminya sudah meninggal dunia. Sontak juga dia langsung berteriak dan memancing kerumunan massa. Datanglah warga-warga di situ dan langsung menghubungi pihak berwenang, yaitu pihak kepolisian. Seperti itu.
Ya, kemudian apa yang telah dilakukan pihak kepolisian atas kejadian tersebut? Iya, pihak kepolisian juga langsung bergerak cepat mendatangi TKP dan telah melakukan pemeriksaan, melakukan penyelidikan dan melakukan olah TKP. Namun pada hari kejadian kasus pembunuhan tersebut, terduga pelaku yang memang diperkirakan itu adalah mertuanya sendiri, yaitu KN, berusia 72 tahun. Pada saat kejadian tersebut, menurut keterangan bahwasanya terduga pelaku sempat melarikan diri, sehingga memang proses untuk penetapan tersangka ataupun kronologis lengkapnya masih didalami oleh pihak kepolisian, bagaimana terkait kronologis pembunuhan dan seperti apa kelanjutannya. Pihak kepolisian juga mengatakan bahwa saat ini masih mendalami kasus ini, apa motifnya dan seperti apa untuk perkembangannya. Seperti itu. Ya, Tribuners, wartawan kami juga telah melakukan wawancara dengan Kapolsek Sungai Pinyuh Polres Mempawah. Berikut tayangannya untuk Anda. Belum ya, masih dalam penyelidikan. Nanti seperti apanya akan kita sampaikan kembali karena masih baru kejadian, jadi mungkin belum bisa langsung memberikan informasi. Kita dapat informasi pukul 8.30, kurang lebih 8.30. Untuk dugaan, makanya kita masih cek lagi ya untuk ininya. Nanti kita akan untuk motif masih kita dalami. Polres semua turun. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Setelah resmi dipertandingkan di Pekan Paralimpik Nasional, kontingen Provinsi Papua telah meraih 8 medali emas untuk cabang olahraga catur. Hal itu disampaikan pelatih catur NPCI Papua Sukarnaidi pada Kamis 11 November di Hotel Sahid Entrop, Distrik Jayapura Selatan. Untuk mengetahui lebih detailnya, sudah tergabung bersama kami rekan Aldi Bimantara, jurnalis Tribun Papua yang akan menyampaikan laporannya. Halo rekan Aldi. Halo rekan Aldi. Ya, halo Dea dan juga Tribuners. Saat ini saya sedang berada di venue cabang olahraga catur dalam gelaran Pekan Paralimpik Nasional ke-16 di Provinsi Papua. Ya, Dea dan juga Tribuners, Provinsi Papua ini telah meraih 8 medali emas pada cabang olahraga catur di event Pekan Paralimpik Nasional ke-16. Dalam keterangan kepada media, pelatih catur NPCI Papua Sukarnaidi menyebutkan kunci dari raihan 8 medali emas tersebut adalah kekompakan tim dan juga mental. Dea dan juga Tribuners, sebelumnya memang diketahui tim catur NPCI Provinsi Papua ini saat ini memimpin klasemen sementara perolehan medali cabang olahraga catur dengan raihan 8 medali emas, 2 perak, dan 5 perunggu. Dea. Iya. Nah, kemudian adakah target medali emas bagi tim cabur catur NPCI Papua dalam gelaran Peparnas ke-16 kali ini, Aldi? Ya, baik, memang Dea dan juga Tribuners, berdasarkan wawancara saya bersama pelatih cabang olahraga catur Papua Sukarnaidi, dirinya menyebutkan dalam ajang Peparnas ke-16 kali ini, tim NPCI Papua menargetkan sebanyak 12 medali emas dari cabang olahraga catur untuk mewujudkan begitu target Provinsi Papua sebagai juara Peparnas ke-16 kali ini. Dea. Ya, kemudian bagaimana optimisme dari pelatih dan juga tim untuk bisa mencapai target 12 medali emas yang seperti Anda sebutkan, Aldi? Ya, memang Dea dan juga Tribuners, saat saya mewawancarai pelatih cabang olahraga catur Sukarnaidi di Hotel Sahid Entrop, Distrik Jayapura Selatan, sebagai venue pertandingan catur, dirinya meyakinkan bahwa tim catur NPCI Papua ini dapat mencapai target dari beberapa nomor pertandingan. Dan saat ini, saat melihat perolehan medali saat ini, memang di mana kontingen Papua unggul sementara di posisi atas klasemen dengan raihan 8 medali emas, 2 perak, dan 5 perunggu. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, ia juga menyampaikan optimismenya Papua ini dapat mencapai target medali emas sebanyak 12 medali emas, bahkan ada beberapa nomor pertandingan yang masih berpeluang untuk mendulang medali emas bagi tim kontingen tuan rumah dalam ajang Peparnas ke-16 di Provinsi Papua ini, sehingga kemungkinan target medali 12 medali emas ini dapat tercapai bahkan lebih begitu. Untuk sementara demikian Dea dari Jayapura Papua terkait pantauan Pekan Paralimpik Nasional ke-16 di Provinsi Papua. Kembali ke Anda di studio. Baik, Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan pelatih catur NPCI Papua. Berikut tayangannya untuk Anda.
Sejauh ini evaluasinya sudah ini berapa hari pertandingan ini Pak? Seperti apa? Ya memang masih ada lagi yang harus diperbaiki, namun sejauh ini ya kekompakan tim harus kita jaga bersama sehingga bisa mencapai prestasi yang lebih bagus lagi. Masih optimis Pak dengan ini 12 medali emas ya bisa ya? Target yang kemarin awal? Kemarin kita 12 ya? Kita sudah mengumpul 8, sehingga sisanya 4 lagi. Mungkin insya Allah bisa melampaui target. Ada potensi untuk melampaui target ya Bapak lihat? Potensi sangat besar. Di nomor-nomor mana Pak yang mungkin masih berpotensi ke depan? Kita bisa ambil 2 lagi, TNB 20 juga bisa 2, TN Kunadaksa Putri juga 2, TNB 2 Putri juga 2. Jadi kita punya peluang 8 lagi. Sejauh ini kunci kita sudah dapat 8 medali emas. Kira-kira faktor apa yang membuat Papua kira-kira bisa untuk mencapai memenuhi target bahkan melampaui target ini kira-kira dari faktor apa Pak? Kekompakan seluruh jajaran NPC Papua ya. Mungkin ada dari perolehan medali sekarang 8 medali ini ada mau ucapan terima kasih ke siapa apa segala macam dan persembahan untuk siapa mungkin? Mungkin dari 8 medali emas ini kira-kira ada mau ungkapan apa mungkin untuk kerja sama tim, ungkapan terima kasih atau apa segala macam silakan Pak. Ya, saya pribadi sebagai pelatih ya banyak terima kasih khususnya kepada koordinator catur, juga manajer catur, Pak Agus Kurniawan yang telah memberikan motivasi kepada pelatih sehingga mereka bisa bersemangat sehingga bisa mencapai hasil yang maksimal. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Persiapan pelaksanaan MTQ Korpri tingkat nasional kelima sudah mencapai 90%. Pelaksanaan MTQ Korpri kelima tersebut bakal diselenggarakan di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, mulai 12 hingga 20 November 2021. Selengkapnya akan disampaikan rekan Ridwan Kadir, jurnalis Tribun Sultra yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Ridwan. Halo Ridwan. Ya, rekan Mei. Ya, silakan dengan informasi Anda bagaimana persiapan MTQ Korpri Nasional 2021 sampai sejauh ini. Ya, sampai sejauh ini persiapan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Biro Kesra Sekretariat Provinsi Sultra dalam MTQ Korpri ke-5 sudah mencapai 90%. Terkait dengan penjemputan kafilah dan para tamu VVIP, itu sudah diatur sedemikian rupa dengan pengawalan ketat dari pihak TNI Polri, mulai dari bandara hingga sampai hotel nantinya. Terus kemudian di tempat penginapan juga bakal diterapkan protokol kesehatan yang ketat dengan ditempatkannya tim medis TNI Polri untuk berjaga, begitupun di titik lokasi perlombaan. Khusus untuk peserta Sulawesi Tenggara sendiri sudah dilakukan karantina dengan diberikan pelatihan serta pendampingan untuk para peserta di salah satu hotel di Kendari. Ya, kembali ke rekan Mi. Iya, kemudian berapa dan di mana titik lokasi perlombaan dalam MTQ Korpri kali ini, Ridwan? Ya, untuk titik perlombaan pada MTQ Korpri kali ini itu ada 9 titik lokasi yang dimana titik lokasi penyelenggaraan itu ada di X Arena MTQ Nasional yang ada di Kendari, kemudian ada di Masjid Al-Kausar, kemudian ada di Pondok Pesantren Baitul Quran, kemudian ada di Masjid Al-Alam Kendari, kemudian ada di 2 lokasi yang ada di kampus IAIN, yaitu auditorium dan aula kampus IAIN Kota Kendari. Kemudian ada titik lokasi di aula LPMP Sultra. Kemudian di dinas itu sendiri ada 2, yaitu di aula Dinas Cipta Karya dan juga ada di Dinas Pariwisata. Kembali ke Mei. Ya, kemudian apa harapan Pemprov Sultra sendiri dengan diadakannya MTQ Korpri Nasional 2021 ini, Ridwan? Ya, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara berharap agar seluruh masyarakat Sultra mendukung penuh agar penyelenggaraan MTQ Korpri Nasional 2021 kali ini bisa sukses. Tak cuma itu, semua tamu yang datang nantinya akan mendapatkan informasi
tentang daerah Sulawesi Tenggara, yakni ada di sektor pertambangan dan juga ada di sektor pariwisata. Kembali ke rekan Mei. Baik, terima kasih Ridwan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya Tribuners. Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat kembali menggelar pertemuan monitoring dan evaluasi program malaria tingkat Provinsi Papua Barat. Kepala Seksi Pencegahan dan Penyakit Menular atau P2M Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat, Edi Sunandar mengatakan, berdasarkan data di Papua Barat sejak 2009 hingga 2020, angka malaria cenderung menurun. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan dari Tribun Papua Barat, Safwan Ashari, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Safwan. Halo, Devi. Ya, bisa Anda jelaskan kenapa sampai Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat menggelar pertemuan monitoring dan evaluasi program malaria tersebut? Iya, Mei dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, hari ini dapat saya kabarkan dari Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat, bahwa Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat sedang menggelar pertemuan eliminasi malaria di di tingkat Provinsi Papua Barat, yang mana dihadiri oleh seluruh kabupaten kota yang ada di Provinsi Papua Barat. Pertemuan tersebut guna membahas dan juga mengevaluasi kinerja Dinas Kesehatan, dalam hal ini para tenaga kesehatan yang melakukan pendampingan terkait dengan kasus malaria di Papua Barat sendiri. Mei. Ya, kemudian berdasarkan data seperti apa tren kasus malaria di Papua Barat? Ya, berdasarkan wawancara saya dengan Kabid Kasih P2M Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat, beliau menyampaikan bahwa sejak 2009 tren kasus cenderung menurun di Papua Barat hingga 2020. Sejak 2019 berdasarkan data yang ada di 2011, maksud saya, data kasus yang ada di Provinsi Papua Barat untuk 2011 sendiri kasusnya sekitar 50.766 kasus, sementara 2020 sendiri telah menurun hingga berada di kisaran 9.626 kasus, begitu, Mei. Ya, kemudian berdasarkan data, daerah mana saja yang menjadi penyumbang kasus malaria tertinggi di Papua Barat, Safwan? Iya, untuk kasus malaria tertinggi di Papua Barat sendiri masih Manokwari masih berada di urutan pertama, yang mana Kabupaten Manokwari sendiri menyumbang sekitar 2.015 kasus untuk Papua Barat, sementara tuan rumah Kabupaten Kabupaten Teluk Wondama sendiri pun masuk dalam daerah penyumbang kasus tertinggi untuk kasus malaria sendiri. Begitu, Mei. Ya, lalu seperti apa tanggapan dan langkah apa yang akan diambil oleh daerah tersebut, Safwan? Iya, berdasarkan wawancara kami dengan pihak P2P Kabupaten Manokwari dan juga Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Teluk Wondama, mereka menyampaikan bahwa memang kasus ini adalah kasus impor dari kabupaten-kabupaten tetangga, sehingga perlu adanya strategi khusus yang harus diperoleh dari pertemuan ini, sehingga kasus-kasus ini bisa segera ditangani dan Papua Barat dengan mungkin dengan target eliminasi 2027 itu bisa tercapai. Dan untuk Kabupaten Teluk Wondama sendiri, mereka menargetkan untuk 2025 sudah masuk dalam eliminasi malaria untuk Papua Barat sendiri. Mei.
Baik, Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Wondama. Berikut tayangannya untuk Anda. Provinsi itu 2028, kalau kabupaten kota memang targetnya 2025. Siap. 2025, jadi maksudnya kita optimis bahwa nanti 2005 kita bisa tercapai eliminasi malaria di 2025. Karena tadi saya sampaikan, dari pemeriksaan massal aja 4.000 sekian ternyata ditemukan 2. Masih berapa tahun ke depan, ini 2025 masih 4 tahun ya. Masih 4 tahun ke depan, kita yakin lah. Siap. Teluk Wondama masih berada di rating yang tertinggi ini. Mungkin kira-kira ada atensi tidak dari pemerintah daerah sendiri, Pak? Oh ya pastilah, sudah dengan kegiatan ini kan pasti sudah ada atensi. Cuma memang kolaborasi dari semua unsur. Siap. Unsur OPD terkait, kemudian pemerintah distrik kampung, karena ada anggaran pendapatan belanja kampung juga yang bisa mendukung itu toh. Siap. Berarti Wondama optimis 2025 ini ya. Eliminasi ya. Siap. Terima kasih Bapak. Tribuners, kami masih akan menyajikan informasi menarik untuk Anda seusai jeda sejenak. Tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca ya, Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca ya, Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca ya, Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya.
Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah.
Terima kasih Tribuners, Anda masih menyaksikan live update. Film Penyalin Cahaya meraih penghargaan Piala Citra pada Festival Film Indonesia 2021. Film ini mampu mengkomunikasikan suatu realita yang terjadi dalam kehidupan, khususnya kekerasan seksual. Malam Anugerah FFI 2021 itu diadakan di Jakarta Convention Center Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Rabu 10 November. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan Ihwan Mutuah Miko, jurnalis Warta Kota yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Ihwan. Halo rekan Ihwan. Iya, halo rekan. Iya. Dapat Anda informasikan acara apa yang diselenggarakan semalam? Ya, tadi malam sudah diselenggarakan pergelaran akbar tentang Festival Film Indonesia 2021. Kemudian film Penyalin Cahaya ini menang sebagai nominasi apa, Ihwana? Kebetulan untuk Penyalin Cahaya sendiri ada 12 nominasi yang dimenangkan. Salah satunya adalah film panjang terbaik di FFI 2021 ini. Kemudian apa pesan yang disampaikan di film Penyalin Cahaya tersebut? Pesan yang disampaikan dari film ini adalah untuk mengkomunikasikan bahwa untuk orang yang terkena pelecehan seksual bisa dibantu dan diperhatikan lagi lewat dari film ini. Kemudian berapa penghargaan yang didapatkan untuk film Penyalin Cahaya? Untuk penghargaannya sendiri ada 12 penghargaan dari film Penyalin Cahaya ini sendiri. Baik, terima kasih rekan Ihwana atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya Tribuners. Pelaku bajing loncat kembali beraksi di Jalan Lintas Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Riau. Hal itu terungkap dari video yang beredar di media sosial dalam beberapa hari terakhir. Dalam video yang beredar di media sosial tampak sebuah mobil truk yang diduga menjadi korban bajing loncat. Detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Pekanbaru, Johannes Tanjung, yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo Johannes Tanjung. Halo Johannes Tanjung. Ya, halo rekan Mei. Ya, dapat Anda informasikan seperti apa aksi bajing loncat ini dan di kawasan mana mereka beraksi? Baik, rekan Mei dan semua Tribuners, aksi bajing loncat kembali terpantau di Kabupaten Pelalawan, yakni di Jalan Lintas Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, tepatnya di SP5 Desa Mekarjaya. Aksi bajing loncat ini merupakan yang kedua kali yang terjadi dalam bulan ini. Hal ini diketahui oleh para supir dan komunitasnya yang kemudian divideokan dan videonya disebar di akun-akun grup Facebook ataupun media sosial lainnya. Aksi bajing loncat ini ketahuan setelah supir melihat ada bekas sayatan atau robekan di terpal yang menutup bagasi oleh mobilnya tersebut. Demikian rekan Mei. Ya, kemudian apa kendaraan yang menjadi target kejahatan bajing loncat ini? Baik, rekan Mei. Biasanya yang menjadi sasaran daripada rombongan bajing loncat ini yakni mobil-mobil truk yang membawa muatan penuh di bagasinya, yakni mobil baik dari Pulau Jawa ataupun dari kendaraan-kendaraan yang menjalani lintas semuanya. Aksi bajing loncat ini biasanya dilakoni para pemuda-pemuda yang ada di antaran Jalan Lintas Timur dengan menggunakan sepeda motor. Modus yang dilakukan yakni dengan mengikuti mobil truk yang bermuatan tersebut, kemudian memepetnya dari belakang, dan salah satu daripada pengendara menyayat atau mengoyak terpal yang menutupi bagasi. Selanjutnya dengan mudah mereka mengambil bagian-bagian ataupun muatan yang ada pada truk. Seperti yang terjadi terakhir ini, yakni yang kehilangan pakan ikan sebanyak 4 sak. Demikian, rekan Mei. Ya, kemudian bagaimana respon dari pihak kepolisian dan apa imbauan bagi para pengemudi? Baik, berdasarkan konfirmasi kami dengan Polres Pelalawan dan Polsek Pangkalan Kerinci, sampai saat ini sebenarnya para korban ataupun supir truk yang menjadi sasaran bajing loncat belum membuat laporan terhadap kepolisian. Namun pihak kepolisian telah merespon
dari video-video amatir atau video yang disebarkan oleh netizen di media sosial. Bahkan Polsek telah menurunkan tim dari Reskrim maupun Intel untuk memetakan kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh kelompokan bajing loncat ini. Bahkan mereka juga sudah mendapatkan gambarannya. Namun sampai saat ini karena belum ada pelapor, Polsek masih menyimpan semua data-data yang mereka dapatkan di lapangan terkait terduga pelaku maupun aksi-aksi maupun modus yang dilakukannya. Demikian rekan Mei. Baik, Johannes Tanjung, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kasus penyerangan sejumlah OKP di perumahan Kalpatara Indah, Kecamatan Medan Helvetia, yang mengakibatkan seorang polisi terluka telah melakukan perdamaian dengan korban. Kedua belah pihak telah sepakat untuk berdamai pada Jumat 5 November lalu. Untuk mengetahui lebih detailnya sudah bergabung bersama kami rekan Vian, wartawan dari Tribun Medan yang akan menyampaikan laporannya untuk Anda. Halo Vian. Halo rekan Vian. Ya, halo rekan Mei. Iya, silakan dengan informasi Anda, apa yang mendasari kedua belah pihak berdamai dan kapan terjadinya perdamaian tersebut? Ya, berdasarkan informasi yang kita peroleh, hal yang mendasari kedua belah pihak ini berdamai menurut korban karena pihaknya tidak ingin melanjutkan kasus tersebut karena dia ingin tidak ada lagi keributan antara dia dan pihak pelaku. Kejadian perdamaian tersebut terjadi sekitar tanggal 5 hari Jumat malam. Kedua belah pihak telah sepakat untuk berdamai. Baik, rekan Mei. Ya, lalu selain perdamaian yang dilakukan, apakah ada ganti rugi yang dilakukan oleh pelaku, Vian? Ya, untuk ganti rugi sendiri, usai perdamaian, pelaku siap mengganti rugi segala kerusakan yang dialami oleh korban, yaitu meliputi dari mobilnya yang hancur ketika penyerangan, dan juga rumah korban saat itu yang dilempari oleh puluhan pelaku ini, dan juga sepeda motor milik anggota polisi yang juga ikut dirusak pada saat kejadian. Ya, ditaksir kerugian dari korban ratusan juta rupiah. Baik, rekan Mei. Ya, kemudian bagaimana penanganan kasus tersebut di kepolisian? Ya, Kapolres ya baik, maksud saya Kapolres Tabes Medan mengatakan bahwasanya pihaknya telah mengantongi identitas dan tetap melanjut kasus tersebut. Pihaknya juga telah mengetahui jumlah pelaku dan namun belum ada penahanan terhadap para tersangka. Meski telah berdamai, pihak kepolisian mengaku akan terus melanjut kasus tersebut. Baik, rekan Mei. Ya, Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan kuasa hukum Edi Susanto. Berikut tayangannya untuk Anda. Yang mana Pak Edi Susanto selaku korban di sebelah kanan saya menyampaikan menerima permintaan damai yang diajukan oleh pihak pelaku, dalam hal ini adalah diduga oknum FKPPI. Kita sudah menerima perdamaiannya dan sudah mencabut laporan kita di Polrestabes Medan. Masalah perdamaian ini tidak ada intimidasi dari pihak manapun, karena kita sama-sama ingin berdamai dan sama-sama kita ingin hidup tenang dalam melanjutkan aktivitas ke depannya. Itu saja. Terkait pernyataan Kapolres Bang yang menyebutkan bahwasanya ada tersangka salah satu yang sudah diamankan, itu gimana Bang? Kalau mengenai hal itu kita kembalikan aja ke pihak Polrestabes bagaimana mereka menyikapinya. Artinya kita di sini sudah mencabut pengaduan kita dan
kita tidak ada membahas masalah itu lagi gitu. Masalah kalaupun ada informasi yang menyatakan bahwasannya salah satu dari pelaku itu sudah ditangkap dan ditahan di Polrestabes, itu kita kembalikan ke pihak Polrestabes. Kita beralih ke informasi selanjutnya. 3 petak dapur rumah kontrakan di Kelurahan Bukit Sari RT 3 RW 1 ambruk, diduga karena pondasi yang kurang kuat. Kejadian tersebut terjadi pada Selasa 10 November kemarin. Puing-puing beton dan beberapa alat rumah tangga tersebut langsung jatuh ke aliran drainase ketika ambruk. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan dari Bangka Pos, Andini Dwi Hasanah, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Andini. Halo Mei. Ya, silakan dengan informasi Anda, apa penyebab ambruknya rumah tersebut, Andini? Oke, siap. Terima kasih Mei. Selamat siang Tribuners. Baik, berdasarkan informasi yang kami himpun, siang kemarin memang ada 3 petak rumah kontrakan atau 3 petak dapur rumah kontrakan di Bukit Sari itu ambruk. Dan ambruknya itu disebabkan karena kebetulan sejak kemarin memang Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung dilanda hujan deras dari pagi hingga malam. Jadi mengakibatkan aliran air dekat drainase itu cukup tinggi dan arusnya juga cukup kencang. Dan kebetulan 3 petak rumah kontrakan itu pondasinya berdiri tepat di drainase tersebut, Mei. Jadi ketika aliran air itu sedikit kencang, maka diduga pondasi yang kurang kuat itu akhirnya roboh atau ambruk dan langsung ambruk ke aliran sungai. Demikian, Mei. Ya, lalu seperti apa tindakan yang dilakukan, Andini? Oke, tindakan yang dilakukan mungkin kemarin dari BPBD Kota Pangkal Pinang dan Satuan Polisi Pamong Praja ikut membersihkan atau mengevakuasi reruntuhan yang menimpa aliran drainase dekat kawasan itu, karena dikhawatirkan jika tidak segera dilakukan evakuasi, puing-puing yang jatuh di drainase atau aliran sungai itu akan mengakibatkan mampet atau akan mengakibatkan aliran air agak sedikit lambat, karena aliran tersebut termasuk aliran air sungai Kota Pangkal Pinang dikhawatirkan akan mengakibatkan kebanjiran di beberapa titik wilayah Kota Pangkal Pinang. Demikian, Mei. Ya, lalu atas peristiwa tersebut apakah ada korban jiwa atau seperti apa, Andini? Oke, terkait kejadian tersebut, alhamdulillahnya ketiga rumah tersebut penghuninya tidak ada di rumah, atau yang satunya itu ada di rumah cuman tidak berada di dapur karena itu posisinya hanya dapurnya saja yang ambruk. Jadi kejadian ini tidak ada korban jiwa. Dan untuk bantuan juga BPBD Kota Pangkal Pinang menyebutkan bahwa ini bukan termasuk dari kejadian alam ya. Jadi tidak ada bantuan atau tidak ada tindakan apapun yang dilakukan, hanya tindakan melakukan evakuasi reruntuhan saja. Demikian, Mei. Baik, Andini, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Hujan deras yang mengguyur kota Manado membuat satu rumah warga di lingkungan 1 Kairagi 2 Manado Rabu 10 November malam tertimbun tanah longsor. Rumah tersebut dihuni 5 jiwa, suami istri dan 3 orang anak. Saat kejadian diketahui ada beberapa anak yang berada di dalam rumah. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Manado, Fistel Mukuan, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Fistel. Halo rekan Mei. Ya, silakan dengan informasi Anda bagaimana kronologi kejadian tersebut. Ya. Kronologi kejadian itu kemarin Kota Manado diguyur hujan deras dari sore hingga malam, dan kejadian longsor itu belum beberapa jam hujan dan terjadi longsor di salah satu rumah warga yang berada di lingkungan 1 Kairagi 2 Kota Manado, Sulawesi Utara. Rumah itu milik dari keluarga Katili Mokodompis. Dan longsor menimpa bagian dapur mereka, sehingga semua barang-barang yang ada di dapur dan dapur itu ambruk. Nah, saat kejadian itu memang tidak ada kedua orang tua, namun ada 2 orang anak yang berumur
14 tahun dan ada yang baru 1 tahun. Mereka saat itu sedang tidur dan menjelang malam kejadian itu saat bunyi longsor, anak yang umur 14 tahun itu tidak langsung lari, dia langsung membungkuk dan menutupi adiknya. Setelah itu dia mendengar sudah aman, baru dia keluar. Dia keluar, itu pun dia tidak langsung menyampaikan kepada warga. Namun sudah ada warga lain yang melihat bahwa di situ sudah terjadi longsor dan langsung diumumkan oleh kepala jaga atau kepala lingkungan di lokasi tersebut bahwa di situ telah terjadi longsor. Dengan begitu kepala lingkungan langsung menghubungi BPBD Kota Manado. Demikian rekan Mei. Iya, kemudian bagaimana tanggapan pemerintah Kota Manado sendiri terhadap peristiwa longsor tersebut? Ya, saat kejadian setelah kami memantau di sana juga sudah ada turun langsung Kepala BPBD Kota Manado Pak Peter Eman yang hanya sendirian menggunakan sepeda motor turun langsung ke lokasi kejadian dan memantau secara langsung longsor karena menurutnya sebagai BPBD Kota Manado harus memantau langsung karena biasanya ada masyarakat atau ada dari postingan-postingan lewat Facebook yang hanya hoax. Jadi Kepala BPBD Kota Manado ingin memastikan secara langsung dan dia melihat secara langsung. Dengan begitu tim-tim lainnya mengikuti Kepala BPBD Kota Manado di lokasi kejadian dan Kepala BPBD Kota Manado juga menghimbau kepada warga yang di lokasi rawan longsor agar segera mengungsi dulu ke rumah yang lebih aman dan keluarga yang juga terkena longsor ini tidak dihimbau agar tidak beristirahat di malam hari di lokasi kejadian dan boleh ke rumah warga atau ke saudara yang lainnya. Jangan tinggal di lokasi kejadian malam hari. Demikian rekan ini. Ya, kemudian seperti apa cerita dan keluhan keluarga yang menjadi korban tertimbun tanah longsor tersebut, Fisel? Ya, dari keluarga menceritakan kali longsor ini sudah kali ketiganya dan mereka berharap atau mereka mengeluhkan jika ada perhatian dari pemerintah, mereka ingin direlokasi ke tempat yang lebih aman. Seperti diketahui di Kota Manado sendiri ada salah satu perumahan relokasi dari warga-warga korban banjir tahun 2014. Di sana ada kurang lebih 2.047 rumah dan yang ditinggali baru kurang lebih 700 warga. Dengan begitu keluarga berharap jika pemerintah memperhatikan mereka dan boleh memindahkan mereka di tempat yang lebih aman. Mereka berharap kalau boleh dipindahkan ke lokasi perumahan yang ada di Pandu, tapi mereka mengikuti seperti apa aturan dari pemerintah. Demikian rekan Mei. Ya, baik. Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan PLT Kepala BPBD Kota Manado dan keluarga korban. Berikut tayangannya untuk Anda. Tapi kita sudah mau tunggu Bapak itu karena kita berpirasan rupa sunya ndak enak, lebih rupa aduh ada apa-apa ini kita anak di rumah semua masih kecil-kecil. Dari kita soal lihat tadi posisi yang ada di dapur tadi itu. Pas kita semua keluar modola oto, kita Bapak itu sampai kita bilang, "Duh, ngana kota lama sadiki kita so pulang lebih dulu sana mau batung dari perasaan rupa sunya sedap." Itu langsung bilang, "No, mari jodang cepat. Kita mau balik kerja ini jam 8." Sampai di rumah, kita pulang sampai sini, itu tetangga di ujung sana bilang, "Lu kasihan mau di dapur." Kita bingung, siapa kita di dapur? Pikiran langsung berpikir, ini satu perasaan yang kita ada rasa dan rupa salah enak. Gitu. Siapa orang di dapur? Pak itu langsung bilang, "Kaki longsor lesto." Soalnya ini Pak, so kesekian kali orang longsor. Iya, ini dapur ini sudah 4 kali tuh orang dibikin tetap longsor. Yang kemarin lebih parah lagi. Jadi ini sudah kesekian kali orang longsor. Makanya kita bilang Bapak itu tadi, aduh ini semua mesti kasih tahu ke pemerintah. Dari tuh Harley kasih tahu pemerintah, tapi tidak ada DP tindak lanjut selanjutnya enggak ada. Jadi kita bilang karena ini sudah pemerintahan baru di sini, coba nyoba lapor kasih tahu. Ternyata Pete sebelum orang pulang untuk kejadian pala so lebih dulu daripada orang.
Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Tribuners, lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Jangan lupa juga untuk saksikan live update selanjutnya pukul 4 sore di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Saya Meisa Dasirait beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa